Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1985. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak, di bawah pandangan semua orang, Kaisar Agung ini langsung terkoyak dan aura berkabut langsung memenuhi seluruh tempat tersebut. Aura asli Kaisar Agung mengepul antara langit dan bumi seperti lautan luas, lalu menyebar ke segala arah dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit di bawah pandangan semua orang. Kaisar Agung itu langsung dicekik ke dalam kehampaan di bawah udara berkabut kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Kesunyian, terjadi kesunyian, semua orang kuat di luar tanah kehampaan terdiam. Semua orang melihat ke tempat Kaisar Agung itu menghilang di depan mereka dengan mata yang ngeri. Suasananya menjadi sangat sunyi dan ada penyesalan, kepanikan, dan juga menghelat tenggorokan mereka. Seorang Kaisar Agung nampak meninggoy seperti ini. Apakah itu bisa dipercaya? Mata semua orang bergerak-gerak tajam. Ini adalah seorang Kaisar Agung yang kuat. Meskipun Kaisar Agung ini yang bernama Kaisar Guiki bukan yang teratas di antara banyak Kaisar Agung yang hadir. Namun dia tetaplah orang kuat yang telah menghabiskan banyak zaman di dunia bawah ini. Namun sekarang dia meninggoy di sini dengan begitu mudah. Jadi, diam-diam bagaimana mungkin para Kaisar Agung ini tidak terkejut dengan hal tersebut? Namun untungnya jika Kaisar Guisi tidak menerobos masuk, mereka juga mungkin akan masuk dengan gegabah dan pasti akan meninggoy. Pemandangan seperti itu sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Akan tetapi banyak Kaisar Agung merasa ngeri dan berhenti secara tidak sadar. Beberapa orang dari istana ke-10 Kaisarian nampak juga mengikuti dari dekat ke dunia kehampaan. Dibandingkan dengan keterkejutan Kaisar Agung lainnya, Kaisarian dari istana ke-10, Kaisar Wuiwei dari 5 Gunung Suci, dan Kaisar Yoming sebagai 4 ahli teratas tingkat Kaisar Agung. Secara alami mereka bertiga bereaksi jauh lebih baik daripada Kaisar Guiki. Segera saat mereka memasuki tanah kehampaan, dalam sekejap mereka masing-masing menunjukkan metode mengerikan mereka sendiri-sendiri, dan lalu ledakan. Istana ke-10 Hades dan gunung kuno yang megah dan juga sungai gelap yang luas muncul di samping mereka bertiga. Dalam sekejap mengelilingi mereka bertiga dengan erat. Itu adalah harta karun tertinggi milik mereka bertiga, yaitu Istana 10 Hades, Gunung Dunia Bawah Kuno, dan juga Sungai Mata Air Kuning. Di saat mereka bertiga mengorbankan harta karun mereka, aliran napas kehampaan yang sangat menakutkan telah melanda pada harta karun yang telah mereka perlihatkan. Di saat suara berdentang terdengar, Istana ke-10 Hades di sebelah Kaisar Yan nampak bergetar hebat, seperti lonceng perunggu kuno yang dipukul terus-menerus. Setelah udara kehampaan jatuh pada Istana ke-10 itu, nampak itu benar-benar memotongnya, tapi hanya ada goresan kecil. Dan untungnya Istana ke-10 milik Kaisar Yan adalah harta karun tertinggi yang diperolehnya saat itu, dan ini sangatlah keras dan tidak bisa dibelah. Kaisar Wuiwei juga merasa tidak nyaman. Kaisar Wuiwei di sampingnya terus-menerus diledakkan dengan raungan yang membekakan telinga, dan seluruh puncak gunungnya bergetar hebat dan itu terus-menerus berguncang. Adapun Sungai Mata Air Kuning milik Kaisar Yoming bahkan itu terbelah menjadi gelombang yang mengejutkan. Namun untungnya air Sungai Mata Air Kuning sangat menakutkan. Napas kehampaan ini tidak dapat sepenuhnya memutus air Sungai Mata Air Kuning. Jadi ketika kekuatan hampa menyerang ke arah Kaisar Yoming itu telah dilemahkan hingga hanya tersisa sepertiga dari kekuatan aslinya. Namun meskipun begitu, Kaisar Yoming merasakan sedikit perih di kulitnya, seolah-olah ada miliaran pisau tajam yang menusuknya. Siapa yang meninggalkan napas kehampaan ini? Ketiga Kaisar Agung teratas itu semuanya melihat ke depan dengan kaget dengan gelombang liar yang muncul di hati mereka. Di atas napas kehampaan ini mereka benar-benar merasakan tekanan. Anda harus tahu bahwa dengan kultivasi dan kekuatan mereka, saat ini mereka bertiga telah mencapai keadaan puncak ranah Kaisar Agung dengan kepemilikan harta karun tertinggi di tubuh mereka.
Sulit bagi Kaisar Agung untuk memiliki kekuatan untuk bisa menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Akan tetapi napas kehampaan ini, jika mereka tidak memiliki harta karun tingkat atas di sekitar mereka untuk pertahanan, jika napas kehampaan ini dibiarkan menyerang mereka, bahkan dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka mungkin akan terluka parah. Apa sebenarnya kekuatan ini? 3 Kaisar Agung seperti Kaisar Yan dan yang lainnya memandang ke tanah gelap dengan kegembiraan di mata mereka sebelumnya. Mereka sebelumnya memiliki keraguan tentang keberadaan sumber sungai mayat hidup di sana. Namun sekarang setelah diserang seperti ini, mereka langsung yakin pasti ada hal-hal baik di tempat gelap itu. Bagaimana mungkin sesuatu yang dijaga oleh aura semenakutkan ini seperti ini bisa menjadi hal yang biasa? Pada saat ini, jiwa roh-roh mayat hidup di kejauhan berada. Ketika semua jiwa mayat hidup melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Putri Yao, ketiga orang ini tidak terbunuh oleh napas kehampaan. Wajah roh mayat hidup yang kekar menjadi gelap. 4 Kaisar Agung bertanggung jawab atas 4 area dunia bawah, meskipun tempat kehampaan ini ditinggalkan oleh aura dari Dewa Hades. Tapi Dewa Hades itu setelah menghilang selama bertahun-tahun, napasnya juga terus-menerus melemah. Saya khawatir wajah Putri Yao menjadi sangat jelek. Lagi pula keempat Kaisar Agung semuanya adalah orang-orang kuat di tingkat Kaisar Agung puncak, dan dengan harta karun tertinggi yang menjaga mereka. Memang terlalu sulit untuk membunuh mereka hanya dengan tanah kehampaan yang diubah oleh hembusan napas yang ditinggalkan oleh Dewa Hades. Sementara wajah Putri Yao dan yang lainnya terlihat jelek saat ini di lain sisi. Banyak Kaisar Agung dari dunia bawah buru-buru tergerak dalam hati mereka setelah melihat Kaisar Yan dan yang lainnya dapat menahan serangan udara kehampaan di sekitar mereka. Kaisar Yan, Kaisar Wuyue, dan Kaisar Yoming. Tempat ini penuh dengan bahaya. Kami takut bahaya jika masuk sendirian. Kami berharap 3 Kaisar Agung dapat menjaga dari satu sisi untuk menjaga kami semua. Bagaimana? Seorang Kaisar Agung berkata dengan tergesa-gesa. Dia di pinggiran tempat inti ini. Sekarang, aku tidak tahu bahaya apa yang ada di sana. Kami bersedia melakukan bagian kami demi perdamaian dunia bawah. Aku harap ketiga Kaisar Agung akan mengizinkanku. Karena kami takut jika kami masuk sendirian, kami tidak akan memiliki jalan keluar. Tapi jika kita semua bergabung, tidak peduli apapun caranya, cara yang dimiliki oleh roh mayat hidup itu tidak akan perlu ditakutkan lagi. Ya benar, kita harus bekerja sama. Satu demi satu Kaisar Agung muncul. Sebelumnya mereka melihat bahwa seorang kultivator Kaisar Agung biasa yang masuk itu pasti akan meninggoy. Bahkan jika seorang Kaisar Agung tingkat menengah masuk, maka dia akan berada dalam bahaya. Namun setidaknya seorang Kaisar Agung tahap akhir di tingkat tersebut, Kaisar Mingjang, harus lebih kuat. Hanya dengan begitu, mungkin masih ada peluang untuk bisa bertahan hidup. Dan sekarang, mereka memiliki begitu banyak Kaisar Agung. Akan tetapi, jika Kaisar Wuyue tidak mau menerima mereka, dan mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri, mereka takutnya akan menderita banyak korban, hanya dengan melewati area kehampaan ini saja. Tentu saja mereka berharap untuk bisa mengikuti 4 Kaisar Agung. Di mata mereka, 4 Kaisar Agung adalah pemimpin dunia bawah mereka yang telah memimpin dunia bawah selama bertahun-tahun, dan mereka masih memiliki reputasi besar. Melihat permohonan dari banyak Kaisar Agung di depan mereka, ketiga Kaisar Yan, Kaisar Wuyue, dan Kaisar Yoming saling memandang. Mereka semuanya mengangguk. Tempat dalam kehampaan ini sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita mengesampingkan keluhan di antara kita saat ini dan tetap berada di satu sisi, dan setelah semuanya selesai kita bisa menyelesaikan dendam pribadi di antara kita. Setelah konspirasi klan mayat hidup ini dipatahkan, bagaimana kalau kita menyelesaikan dendam pribadi kita? Kaisar Wuyue dari 5 Gunung Suci juga berkata dengan sungguh-sungguh. Hahaha, tidak apa-apa. Mata Kaisar Yoming juga berkilat. Mengapa dia tidak tahu bahwa Kaisar Wuyue ingin memenangkan hati orang-orang? Namun jika Anda ingin melewati kekosongan ini, maka akan sangat berbahaya jika hanya mengandalkan diri sendiri. Dengan semua orang yang menggabungkan kekuatan, itu adalah cara terbaik.
Kalian semua silahkan masuk dan menjaga lingkungan sekitar. Jika kalian melihat kesalahan, ambil tindakan tepat waktu, kata Kaisar Yan. Dia juga berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih 3 Kaisar Agung. Banyak Kaisar Agung yang ada di sana dipenuhi dengan ekstasi dan mereka pun segera bergegas menuju kehampaan satu demi satu. Maju. Pada saat ini banyak Kaisar Agung menyerbu masuk. Kaisar Yan dari istana ke-10 berteriak keras dan istana ke-10 Hadesnya dengan cepat melayang untuk melindungi kekosongan di atas kepala banyak Kaisar Agung. Dan Kaisar Wuyue juga mendesak puncak gunungnya untuk segera menjaga kekosongan. Di lain sisi, Kaisar Yoming juga mendesak air sungai mata air kuningnya untuk membungkus kedua sisi lainnya. Ketika 3 Kaisar Agung dan 4 Kaisar Agung melakukan tindakan seperti itu, seketika atmosfer udara di sekitar mereka segera terhalang. Hanya sebagian kecil yang bocor dari sekeliling. Semua orang pun tiba-tiba merasa sangat aman. Kaisar Mingjang juga terlihat ikut campur dalam kerumunan saat ini, dan ketika dia melihat ini, senyuman muncul di sudut mulut Kaisar Mingjang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pada saat ini Kaisar Yoming tiba-tiba berbicara. Kaisar Mingjang, Anda yang paling akrab dengan klan mayat hidup ini dan sungai kematian di sekitar sana tidak dapat menjaga lain sisi. Dan itu akan diserahkan kepada Anda untuk menjaganya. Dan Anda tidak boleh membiarkan kekuatan hampa itu lolos, kata Kaisar Yoming sambil menatap Kaisar Mingjang. Kaisar Mingjang sangat bersemangat dan buru-buru berkata, "Jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, Kaisar Mingjang segera datang ke depan kerumunan dan menjaga sisi lainnya. Di saat sisi itu diurus oleh Kaisar Mingjang, banyak Kaisar Agung yang hadir merasa lebih nyaman ketika mereka melihat ini. Kaisar Mingjang adalah ahli teratas tingkat Kaisar tahap akhir. Meskipun dia tidak sekuat 4 Kaisar Agung, namun dia juga adalah salah satu Kaisar Agung teratas di dunia bawah. Dengan dia di sini, harusnya tidak akan ada bahaya yang besar. Ayo, pergi. Di bawah perlindungan 4 Kaisar Agung, banyak Kaisar Agung segera bergerak maju, langsung menuju ke tempat inti. Di lain sisi, di tanah kehampaan, satu demi satu napas kehampaan datang dan semua orang terus mengambil tindakan. Napas kehampaan yang tak terhitung jumlahnya pun diblokir oleh semua orang. Tapi kadang-kadang ada juga aura kehampaan yang lolos dari pertahanan. Dan itu saja sudah membuat banyak Kaisar Agung gemetar ketakutan. Tidak diketahui bagaimana aura kehampaan ini terbentuk. Jika 4 Kaisar Agung tidak ada di sini, sangat mustahil bagi mereka untuk bisa masuk dengan selamat. Putri Yao, orang-orang ini tidak takut dengan napas kehampaan. Sekarang kita dalam masalah, kata roh mayat hidup kekar. Dia dan yang lainnya melihat pemandangan ini di kejauhan. Ekspresi mereka sedikit berubah. Sementara Putri Yao melirik Qinchen dan yang lainnya di kejauhan di belakangnya dan berteriak dengan suara yang rendah. Tuan Qin, para Kaisar Agung dunia bawah itu sedang mendekat ke sini dan target mereka adalah Tuan Qin dan yang lainnya. Aku melawan mereka demi Tuan Qin. Bagaimana kalau aku meminta Tuan Qin untuk membantuku dan melawan musuh yang kuat bersama-sama? Kata Putri Yao. Mendengar itu, Molly memandang Putri Yao dengan tidak percaya. Karena wanita ini telah meninggalkan mereka di sini sebelumnya. Tapi dia sebenarnya berani meminta bantuan mereka sekarang? Qinchen, kamu tidak boleh menyetujuinya, kata Molly buru-buru berkata kepada Qinchen. Qinchen pun membuka matanya dan menoleh ke arah Putri Yao. Karena Putri Yao telah menarik mereka, pasti ada solusi. Jika Putri Yao benar-benar tidak dapat melawan, maka Qin ini pasti akan membantu. Tapi untuk sekarang sepertinya tidak. Putri Yao, aku yakin kamu masih tidak memerlukan bantuan. Putri Yao, aku sudah mengatakan bahwa orang ini tidak bisa diandalkan, kata roh mayat hidup berjubah hitam dengan marah. Apakah Tuan Muda Qin begitu tidak berperasaan, kata Putri Yao. Dia bertanya dengan menyedihkan. Matanya berair seolah-olah air mata mengalir. Dia sangat menyedihkan. Pada saat ini Putri Yao seperti anggrek putih yang tertiup angin yang bergoyang seolah-olah akan layu kapan saja.